Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, untuk konten kali ini Mas Bre mau ngajak kalian buat paketan nasi box ukuran 20 ya. Ini paket nasi rendang. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya, oke langsung aja. Ya, ini kita akan rebus dulu nangka muda. Ini direbus dengan daun salam dan serai. Ada sekitar 1 kg sampai empuk gitu ya. Kemudian yang perlu kita sangrai adalah pertama kita akan sangrai miri. Ini kembali kita akan sangrai. Kemudian kita akan sangrai bumbu-bumbu rempah kayak kapulaga ya. Kemudian ada cengkeh, ada pala, ada bunga peka, dan juga ini ada lada hitam dan lada putih. Kalau misalnya kalian nggak ada lada hitam, boleh pakai lada putih. Untuk totalnya semua ini nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Oh ya, ini kita masukkan jinten juga, jinten sekitar 3 sendok teh. Ini nanti kita akan buatnya sekitar 2 kilo untuk dagingnya. Ya, kita akan gongso disangrai ya. Apinya api sedang aja supaya dia nggak gampang gosong. Nah setelah itu ini Mas beri grinder ya, dihaluskan. Kalau misalnya nggak ada grinder kalian tumbuk, yang penting sampai halus. Oke, next kita akan panaskan minyak. Ini agak banyak ya minyaknya. Kemudian Mas beri masukkan sambal, ini cabai sekitar 300 gram, di blender dengan air lalu kalian masukkan. Nanti kita akan masak sampai matang beberapa waktu. Jadi beberapa metode ya, beberapa teknik untuk buat rendang itu. Ada yang bumbunya digongso, ada yang langsung masukin beserta dengan santannya, dan kali ini Mas B pakai yang digongso dulu. Jadi ini kita akan tumis atau gongso bumbunya sampai minyaknya keluar, sampai minyaknya pecah gitu ya. Setelah itu boleh kalian masukkan, ini ada daun kunyit, kemudian kita masukkan salam juga, dan juga serai digeprek dulu ya. Serai masuk dan daun jeruk ya, ini kita tumis. Kemudian kita masukkan bumbu halus kedua. Ini isiannya ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang udah disangrai tadi ya. Kita aduk-aduk. Nah udah kecampur seperti ini. Kemudian ini Mas beri tambahkan laos dan jahe 1,5 jempol gitu, digeprek. Kalau misalnya kalian mau campur dengan bumbu halusnya juga nggak masalah. Kemudian itu ada kayu manis dan juga ini tadi yang rempah-rempah yang kita sangrai di awal dan kita tumbuk atau di blender gitu ya. Masukkan semuanya seperti ini. Kemudian ini kalau misalnya kita kurang minyak, kalian boleh tambahkan minyak. Yang pasti harus digongso supaya dia nggak lengket ya. Ini udah nyampur semuanya ya, baunya udah harum. Setelah ini kita akan masukkan dagingnya. Nah untuk dagingnya ini Mas Bre kasih 1 kilonya Mas Bre potong jadi 16, agak besar ya. Kemudian kalian gongso beserta bumbu yang tadi. Ini nanti kita akan gongso sampai minyaknya keluar ya, sampai lemak dari dagingnya keluar. Kalau misalnya untuk potongan daging itu, kalau misalnya kalian susah, kalian minta tolong di pasar. Biasanya kalau orang jual daging itu mereka udah paham mau potongan berapa, potongan 15, 16, 17, atau potongannya ekonomis tuh biasanya ada yang padang-padang murah itu, biasanya mereka potongannya sekitar 22 sampai 24 bahkan. Ya, itu tadi kita kecilin ya.
untuk dagingnya kita kecilin supaya nggak gosong. Kemudian kita siapkan di sini santan. Santannya ini 2 kelapa dicampur dengan 1 liter air. Ingat ya. Jadi kita akan pakai 4 kelapa. Jadi Mas Bre 2 kelapa tambah 1 liter air. Kelapa yang ukuran sedang itu sekitar 400 gram kalau misalnya kalian mau timbang. Jadi 2 kelapa parut ya, kalian tambahkan 1 liter air, kemudian kalian peres, nanti menghasilkan santan 1 liter. Ini santan kental ya. Jadi ini kita lakukan 2 kali karena kan kita butuh 2 liter santan kental. Jadi ini Mas Bri cuma mau ngasih tahu supaya kalian paham, oh buat santan kentalnya itu seperti ini. Jadi tadi 2 kelapa ditambah 1 liter air diperes jadi 1 liter santan, 1 liter lebih dikit lah, 1 liter lebih 100 atau 200 ml gitu ya. Ini kita masukkan yang perasan kedua, jadi ada totalnya ada 2 liter ya, 2 liter. Kalau untuk dagingnya ini Mas Bri beli itu 2,5 kilo. 2,5 kilo itu totalnya berarti 1 kilo kan jadi 16, 32 tambah 8, 38. Nanti sisanya dimakan sendiri. Nah kita akan buat ambu-ambunya. Ambu-ambu ini kelapa yang disangrai. Setelah dia disangrai gitu nanti kita akan tumbuk untuk dimasukkan ke rendangnya nanti ya. Ini kita sangrai dulu kelapanya sampai berubah warna. Nah ini udah berubah warna. Apinya api sedang aja, jangan lebih besar. Kalau lebih besar nanti gosong malah nggak enak. Nah udah kayak gini kita matikan, lalu nanti kita tumbuk. Boleh ditumbuk, boleh di blender. Kalau Mas Bri lebih prefer ditumbuk seperti ini. Udah selesai, kita coba cek tadi rendangnya. Ini kita pakai apinya api sedang, ingat ya, apinya api sedang supaya apa? Pertama matangnya merata, kedua tekstur dagingnya itu enggak hancur. Kalau misalnya kalian mau buat yang rendang ekonomis yang kecil-kecil gitu, kalian boleh masukkan ininya dagingnya itu di setengah jalan. Ini kan kita nanti akan masak sekitar 3 sampai 3,5 jam. Boleh kalian masukkan di setelah 1 jam gitu ya. Oh ya, ini Mas Bri masukkan tadi ambu-ambunya ya, yang kelapa sangrai tadi yang udah ditumbuk kalian masukkan. Kemudian kalian boleh tambahkan di sini seasoning, kasih kaldu bubuk sama garam ya. Ini garamnya Mas Bri kasih sekitar 2 sendok teh. Jangan banyak-banyak, kalian harus cek dulu rasanya kalau misalnya udah oke. Takutnya kalau kebanyakan nanti malah kasinan gak enak. Nah sementara kita tunggu, tadi kita masih pakai apinya api sedang ya, ingat ya apinya api sedang, jangan lebih besar. Ini kita akan buat perkedel kentang. Ini kentang ada 2 kilo, digoreng dulu, digoreng sampai empuk. Nah dicek kalau misalnya dia udah empuk itu kalian angkat, kemudian ini masih ditumbuk sampai halus. Jadi untuk 35 porsi itu Mas Bri kasih kentangnya 2 kilo ya. Nah kembali ke ini, ke rendangnya. Ini ada iklan ya. Ini ingat ya, masih di api sedang dan diaduknya itu sesekali aja. Kalau diaduk berkali-kali takutnya hancur ya, sesekali supaya bagian bawahnya itu enggak lengket. Nah sembari kita nunggu, tadi rendang sama kentangnya kan masih panas, nanti kita akan ulet setelah dia agak dingin. Kita akan buat sayur nangkanya. Nah ini minyak dipanaskan, kemudian kalian masukkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya langsung cek di kolom deskripsi ya.
Ini kita akan gongso bumbunya dulu sampai minyaknya keluar, minyaknya pecah gitu ya. Kemudian kalian tambahkan daun salam, ada daun jeruk, dan ini ada laos dan jahe, dan juga serai yang digeprek. Laos, jahe, serai yang digeprek. Ini kita akan gongso sampai matang bumbunya. Taunya matang itu minyaknya udah keluar, baunya otomatis udah harum. Kalau Mas Bri bilang minyaknya udah pecah gitu ya. Dan ini kita siapkan di sini santan. Ini santannya Mas Bri pakai sekitar 4 liter. 4 liter santan dari 2 butir kelapa. Dari 2 butir kelapa ditambahin air persan pertama dan persan kedua 2 liter persan. Jadi totalnya pokoknya 2 butir kelapa ditambah air 4 liter, kalian peres gitu aja. Jadi Mas Bri nggak pakai santan encer dan santan kental, jadi sekali peres aja. Kemudian kalian masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi ya. Dan ini nangkanya, nangka mudanya yang udah kita rebus di awal tadi. Ini kita masukkan, aduk-aduk seperti ini. Kemudian ini Mas Bri tambahkan kacang panjang. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, cuman kalau ada kacang panjang tuh enak kayaknya. Diaduk-aduk seperti ini, jadi diaduk sesekali supaya santannya itu nggak pecah ya. Oh ya, ini Mas Bri tadi lupa masukin daun kunyit, nggak apa-apa, kita masukkan di belakang. Ingat ya, ini diaduk sesekali gitu supaya santannya nggak pecah. Nah kayak gini, kita nunggu sampai dia mendidih. Jadi jangan ditinggal-tinggal ya, sama rendangnya tadi sekali-sekali dilihat ya supaya nggak lengket di bawah wajannya. Ya ini udah hampir mendidih. Jadi pokoknya kalau buat kayak gini tuh jangan ditinggal-tinggal ya. Jadi harus dipantengin kayak ngepet. Oke. Nah kayak gini. Kita tunggu sampai mendidih. Nah ini udah mendidih kan, diaduk sekali, boleh pindah di api sedang cenderung kecil, dan jangan lupa pokoknya diaduk sesekali supaya santannya itu utuh, nggak pecah ya. Boleh dipindah di api sedang ke kecil. Nanti kalau misalnya dia udah dingin, santannya bakal bagus hasilnya, kayak opor gitu ya. Yang penting tadi diaduk sesekali. Nah ini Mas Bri tambahkan garam. Garamnya Mas Bri kasih sekitar 3 sendok teh, sama dikasih kaldu bubuk. Kalau misalnya kalian pecinta micin, kalian boleh tambahkan micin ya. Ini Mas Bri tambahkan garam tadi 3 sendok teh sama 1 sendok teh gula. Kalau untuk pemakaian gula itu sesuai selera ya. Kalau misalnya kalian nggak suka terlalu manis, boleh di skip. Nah ini kita balik lagi ke rendangnya. Rendangnya ini dia udah menyusut. Ini perjalanan sekitar 2,5 jam. 2,5 jam ini udah menyusut seperti ini. Kemudian ini Mas Bri tambahkan bubuk kari. Sebenarnya udah enak, cuman kalau misalkan mau yang lebih rempah baunya, itu kalian boleh tambahkan bubuk kari. Kalau misalnya kalian nggak ada, kalian boleh skip kalau untuk masak sendiri ya. Ini aja udah enak pokoknya. Nah diaduk-aduk lagi. Ini masih di api sedang, dikecilin ya, sedang cenderung kecil supaya nanti warnanya lebih hitam. Oke, ini kita akan goreng bawang merah dan bawang putih untuk bumbu perkedelnya. Bawang merah dan bawang putih diiris-iris. Untuk deskripsinya, untuk komposisinya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Ya kita angkat. Kemudian ini cabai hijau teropong, cabai hijau keriting, cabai rawit, sama tomat hijau direbus untuk buat sambal hijaunya. Nah ini kita tinggal masukkan
tadi bawang merah bawang putihnya ke kentang yang udah kita haluskan, kemudian Mahbri tambahkan daun bawang dan seledri, kemudian ada bubuk pala, lada bubuk, dan kaldu bubuk, dan sedikit garam. Ini untuk uh, telurnya. Jadi untuk 1 kilo kentang itu Mas Bri pakai 1 telur. Jadi karena ini kita pakai 2 kilo, jadi kita pakai telurnya 2 butir. Nah, tinggal kita aduk, dicampur-campur gitu. Pertama memang agak lembek, cuman kalau misalnya udah diaduk-aduk dia bakal ngeset, bakal bisa gampang di itu ya, dibentuk. Ya seperti ini. Ini udah gampang dibentuk. Jadi ini nanti untuk proporsinya satu kepel gitu kira-kira sekitar 40 sampai 45 gram, dibuat ya bulatan seperti ini. Ini nanti jadinya sekitar 40 ini ya, 40 perkedel. Kalau misalnya kalian nggak biasa, kalian bisa timbang supaya sama itunya, nggak kebesaran, nggak terlalu kecil. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, harusnya udah bisa ngira-ngira. Nah ini pokoknya sekitar 40-an gram lah. Nah ini jadi sekitar 40. Ini kita balik lagi ke cabai hijaunya, ini udah mendidih, kemudian tinggal kita angkat. Ini Mas Bre bakal blender kasar ya. Ini Mas Bre chopper kasar aja. Kalau sambal hijau tuh dia identiknya tuh kasar gitu ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan minyaknya agak banyak ya kalau sambal hijau itu. Kalau untuk berapa gramnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah ini kita seasoning, dikasih garam, kasih kaldu bubuk, sama kasih gula pasir ya. Ini kita tumis ya, kita masak ya sampai minyaknya keluar. Nah kita akan goreng perkedelnya. Untuk goreng perkedelnya itu kita pakai telur. Ini Mas Budi pakai telur 2 butir, dikocok lepas gitu. Kemudian kalian balurkan perkedelnya di telurnya seperti ini supaya dia nggak hancur. Sebenarnya nggak usah dibalurin juga nggak hancur sih, cuman lebih amannya kalian balurkan dulu dengan telur sebelum kalian goreng ya, seperti ini. Jadi tahapan-tahapannya ini Mas Bre kerjain pagi sekitar enggak pagi, siang jam 11, itu selesainya sekitar jam berapa ya, jam 3-an lah. Nah ini kita balik sekali aja. Jadi ini harus kerja beberapa ya, harus multitasking. Jadi satunya nganu perkedel, satunya kita lihat sambelnya, sama jangan lupa itunya rendangnya tadi. Nah ini kan bisa lihat ya, ini udah jadi untuk sayur nangkanya, udah kental gitu. Kemudian Mas Bre taruh di tin wall ukuran 150 ml seperti ini. Diusahakan yang tutupnya itu bisa rapat gitu ya. Nah ini penampakan rendangnya ya, kalau misalnya udah dingin, udah dimatikan, udah beberapa jam gitu, dia warnanya bakal hitam gitu. Nah ini untuk penampilan sambelnya, sambal hijaunya. Oke berarti udah semuanya ya. Ini kita akan tata, ini kita pakai dus ukuran 20. Kemudian ini Mas Bre tambahkan daun singkong yang udah direbus. Biasanya Mas Bre beli udah jadi sih, kalau misalnya buat sendiri tuh kadang butuh banyak waktu, jadi beli aja supaya hemat waktu. Dan ini kita tambahkan timunnya seperti ini. Dan ini kalian bisa lihat rendang, kemudian perkedel, tengahnya sambal hijau, sama tadi ya sayur nangkanya. Terakhir tinggal kita tambahkan nasi
ya. Jadi untuk ngasih nasinya itu di akhir gitu. Seperti ini penampakannya. Buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, seperti biasa ya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Jadi ada reng-rengan atau penerawangan berapa kita mau jual harganya supaya nggak kemurahan dan atau nggak kelebihan. Kemudian terakhir tinggal kita kasih layer. Kemudian ini maaf ditambahkan apa? Kerupuk sama sendok. Oke, selesai. Pastinya terima kasih banyak yang udah nonton dari menit pertama sampai terakhir. Panjang videonya, semoga kalian gak bosen. Dan buat kalian baru aja gabung ke sini, terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kasih like, komen, dan juga share. Dan bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata, matur nuwun. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.